aslinya mad itu dibacanya dua harokat. Tapi ketika bertemu dengan sukun atau bertemu dengan maksudnya huruf bersukun ya, bertemu dengan huruf bersukun atau bertemu dengan hamzah, nah itu maka akan berbeda. Jadi dibacanya lebih dari dua harokat. Dukung ya dan doakan channel kami semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Jangan lupa juga tuh subscribe, like, dan share atau bagikan ke media sosial yang ada di HP Anda semuanya ya. Terakhir, jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalau ada video-video terbaru dari kami langsung ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan bala amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam halaqah tajwid Jumat malam yang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai panjang pendek membaca Al-Quran ya. Bagaimana kita ketahui bahwa dalam membaca Al-Quran tentunya mempunyai bermacam-macam kadar. Ada yang satu harokat, dua harokat, empat harokat, dan enam harokat. Nah, itu tentunya eh, gambaran umumnya gitu ya. Memang ada yang tiga, lima juga. Tapi untuk memudahkan kita eh, ini saja kita ketahui satu, dua, empat, dan enam saja dulu ya. Nah, jadi untuk kadar satu harokat ini eh, setiap huruf hijaiyah ketika berharokat fathah, kasroh, atau domah ya. Jadi dibaca satu harokat. Nah, kemudian ketika lebih dari satu harokat, nah itu namanya mad ya. Kita masuk ke hukum mad. Mad itu artinya memanjangkan ya. Mad itu aslinya dibaca dua harokat. Kecuali ketika bertemu dengan hamzah atau sukun. Nah, maka itu menjadi dibaca lebih dari dua harokat. Nah, gitu ya. Jadi, mad itu memang aslinya itu memang dibacanya itu dua harokat saja. Dan dalam percakapan orang Arab pun memang ya kalau baca panjang ya cuma dua harokat gitu. Misalnya eh ya Khalid. Nah, gitu. Cuma segitu aja. Atau misalnya ya Ahmad. Nah, seperti itu saja. Jadi tidak pernah ya kalau misalnya lebih itu berarti misalnya menunjukkan ekspresi apa gitu ya. Tapi normalnya seperti itu, hanya dua harokat saja gitu. Nah, jadi aslinya mad itu dibacanya dua harokat. Tapi ketika bertemu dengan sukun atau bertemu dengan maksudnya huruf bersukun ya, bertemu dengan huruf bersukun atau bertemu dengan hamzah, nah itu maka akan berbeda. Jadi dibacanya lebih dari dua harokat. Nah, jadi bisa kita analogikan misalnya air putih ya, air putih itu kan bening gitu ya, terus rasanya tawar. Nah, ketika ketemu sama ini bubuk kopi,
atau misalnya ketemu sama susu, maka itu akan rasanya berubah, akan sedikit pahit, manis atau gurih manis. Nah gitu. Jadi ya analoginya seperti itu gitu. Jadi kalau aslinya air ya tawar gitu. Kalau bertemu dengan yang lain-lain ya maka rasanya berubah. Ya begitu juga dengan mad. Seperti yang tadi disebutkan, kalau mad itu aslinya ya dua harokat saja. Tapi kalau bertemu dengan sukun atau bertemu dengan hamzah, nah itu maka akan berubah seperti itu. Maka akan dibaca lebih dari dua harokat. Nah, pertama-tama kita mengenal dulu jenis-jenis mad ya, atau jenis-jenis panjang yang dibaca dua harokat. Nah, ini yang pertama ini ada namanya mad tobi, mad tobi yang ya, tobi yang nah gitu ya, tobi yang namanya, mad tobi yang jadi bi sama i-nya panjang, tobi yang gitu ya. Mad tobi yang adalah mad eh, ketika ada alif sebelumnya fathah, kemudian ada ya sukun sebelumnya kasroh, dan ada wawu sukun sebelumnya doma. Nah, jadi itu ya. Ada alif sebelumnya fathah, maka bunyinya akan menjadi A, begitu ya. Huruf apapun itu, batasa, dan seterusnya gitu ya. Maka akan dibacanya batasa, seperti itu. Kemudian ya sukun sebelumnya kasroh. Jadi akan berbunyi I gitu ya. I. Nah, eh, pada setiap huruf apapun gitu ya. Kecuali ini ya, kecuali Hamzah. Nanti Hamzah ada lagi pembahasannya. Jadi ini berlaku kepada seluruh huruf hijaiyah kecuali Hamzah gitu ya. Nah, jadi kalau ya sukun sebelumnya kasroh itu berarti bunyinya I. Eh, Jika diterapkan ke huruf hijaiyah maka nanti bunyinya kan B, T, C, G, H, H, dan seterusnya. Nah, kemudian eh, wawu sukun sebelumnya doma. Nah, ini maka bunyinya U. Jadi ketika diterapkan itu bunyinya kan bu, tu, su, ju, hu, fu, nah dan seterusnya. Nah, matobi yang ini bisa kita temukan ya, banyak kita temukan di ayat-ayat Al-Quran ya, banyak sekali. Kita bisa menemukan contohnya ya, contohnya misalnya kata Iza talaha. Nah, berarti eh, kira-kira nih matobi'inya di mana nih, Bang Abdul Aziz? Kalau Iza talaha. Ya, gimana Pak Ustadz? Ya, nah kalau pada bacaan Iza talaha, nah itu Oh, kira-kira matobi'inya letaknya di mana saja itu? pertama di Yang dibaca dua harokat. iza, dizanya, iza, Iya, dizanya. betul. Oh, Mm-mm. Kemudian, iza, tadi kalimatnya Pak Ustadz, tak, iza, tak, iya, iza, idza tak, talaha. di la-nya sama di ha-nya juga. Iya, betul ya. Iza. Nah, jadi gitu ya. Alhamdulillah. Ya, seperti itu ya. Jadi, idza, nah berarti matobinya yang za-nya ya. Kalau i-nya mah enggak, karena pendek. Talaha, nah kalau taknya kan pendek, berarti bukan. La sama ha-nya yang matobi.
idza talaha. Seperti itu. Nah, coba kita cari misalnya yang ya sukun sebelumnya kasroh ya. Contohnya pada kata pada kalimat wa qila lahum wa qila lahum. Nah, ini letak matobi'inya di mana nih, Mbak Alia? Wa qila lahum. Yang bagian kok, yang fi-nya. Ya, qi-nya ya, betul. Kemudian kita contohkan yang wawu sukun sebelumnya doma. Wa qalu qulubuna wa qalu qulubuna. Nah, ini ada di mana saja nih, Mbak Mutmainah? Nih, agak banyak kan nih. Wa qalu qulubuna. Di bagian lu. Waqalu Ya, qulu. lalunya. Mm-mm. Nah, wa qalu. Nah, itu selain di lu-nya ada di mana lagi matobi'inya? Yang selain wawu sukun tadi. Wa qalu. Nah, yang dibaca dua harokat yang mana aja tuh? Bu. Waqalu qulubun. Nah, wa qalu. Nah, di wa qalunya dulu. Wa qalu. Nah, berarti yang dibaca dua harokatnya huruf apa aja tuh? Wah. Nah, ininya aja, di wa qalunya aja. Wa Satu. qalu. Nah, yang panjangnya yang huruf apa aja? Wa qalu. Wa qalu. Bagian kok sama lu. Iya, betul. Nah, kalau di lubunanya nih ya. Qulubuna. Qulubuna. Nah, Bagian kira-kira lu, yang lu sama? sama nah. Nah. Iya, gitu ya. Alhamdulillah. Ya, betul ya. Nah, gitu ya. Jadi, kita bisa merasakan perbedaannya ya. Perbedaan ini pendek, ini panjang gitu ya. Nah, itu contoh-contoh matobi seperti itu ya. Nah, Alhamdulillah kita telah sama-sama ya mempraktikkan matobi, baik itu matobi yang mengandung alif, mengandung ya, dan mengandung wawu begitu ya. Jadi alif, wawu, dan ya itu adalah huruf-huruf mad ya. Nah, jadi ketika alif sebelumnya fathah, wawu sukun sebelumnya doma, ataupun ya sukun sebelumnya kasroh. Nah, itu maka jadinya mad tabi'i. Nah, jadi ingat-ingat temennya ya. Kalau alif pasangannya fathah. Kalau wawu sukun temennya doma. Kalau ya sukun temennya kasroh. Seperti itu ya. Ashifa Center.